Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pastinya selalu kuat dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan saya Eka Kartikawati di channel KHK. Di video kali ini saya akan membahas tentang sumber ilmu pengetahuan biologi dari aspek ontologi dalam pandangan Islam. Kita simak videonya sampai dengan selesai. Selamat belajar. Dalam pengembangan pengetahuan itu pasti berhubungan dengan pendidikan ya, dimana pendidikan itu merupakan suatu isu yang selalu sangat menarik untuk dikaji sepanjang masa dan tidak pernah lekang oleh waktu. Jadi semua bangsa di dunia juga pastinya sangat-sangat berkepentingan ya untuk mendapatkan pendidikan ini. Karena apa? Karena pendidikan manusia itu dapat mengembangkan segala sesuatunya, misalkan seperti budaya, untuk mewariskan kepada generasi-generasi penerusnya. Selain itu juga, di dalam dunia pendidikan ini manusia juga dapat menentukan sikap dan perilaku serta langkah untuk kedepannya yang diambil itu harus seperti apa. Nah, itu semua ada di pendidikan. Di dalam pendidikan jelas terdapat pengetahuan umum ya, dan pengetahuan itu banyak sekali. Di mana pengetahuan itu adalah semua yang diketahui. Kalau kita melihat dari segi motifnya itu ada dua cara ya pengetahuan yang kita dapatkan. Yang pertama, pengetahuan itu memang diperolehnya begitu saja, jadi tanpa ada niat, tanpa ada usaha, tapi kita tiba-tiba mendapatkan pengetahuan. Nah, cara yang kedua yaitu adalah pengetahuan yang didasari motif ingin tahu. Jadi benar-benar kita ingin mengetahui pengetahuan tersebut dengan cara misalkan belajar gitu ya. Nah, dasar ingin tahu itu adalah biasanya memang terlahir sejak kecil dan saat dewasa juga ya. Nanti kalau lebih ke dewasa akan lebih spesifik seperti itu. Dan pengetahuan manusia itu sangat banyak macamnya ya. Ada ke sains, kemudian ke arah filsafat atau bahkan mistik gitu ya. Tapi yang kali ini akan dijelaskan yaitu mengenai sains yang lebih kepada objek empiris, karena sains itu ada paradigmanya yaitu menggunakan metode ilmiah dan kriteria baik rasional maupun empiris. Pada pendidikan itu kita dapat melihat suatu kajiannya itu berdasarkan dua macam. Yang pertama yaitu adalah etimologi, yang kedua adalah terminologi. Etimologi itu ada beberapa macam ya. Kalau misalkan dari bahasa Inggris itu education, kalau Arabnya itu adalah ada 3. Yang pertama adalah al-ta'lim, yang kedua adalah al-tarbiyah, dan yang ketiga adalah ta'dib. Al-ta'lim ini artinya pengajaran atau penyampaian pengetahuan, keterampilan, seperti itu ya. Sedangkan al-tarbiyah itu lebih kepada kata kerjanya atau prosesnya gitu ya. Misalkan mengasuh, mendidik, memelihara. Sedangkan ta'dib itu artinya pembinaan atau penyempurnaan. Nah, dari ketiga etimologi dari Arab ini itu sebenarnya sama-sama arahnya adalah ke pendidikan, cuma perbedaan arti yang sangat kecil sebenarnya ya, itu dari kajian etimologi.
Sedangkan dari terminologi, saya mengambil dua, yaitu oleh Ki Hajar Dewantara yang mengemukakan bahwa pendidikan itu merupakan sesuatu yang menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu lebih ke arah tujuannya, ya tujuan dari manusia atau seseorang dari dunia pendidikan itu seperti apa. Sedangkan yang kedua yaitu saya ambil dari John Dewey, mendefinisikan bahwa pendidikan itu adalah sebagai proses pembentukan kecakapan-kecakapan yang fundamental secara intelektual, baik itu juga secara emosional ke arah alam dan sesama manusia. Jadi kalau menurut John Dewey ini lebih ke arah bagaimana manusia atau seorang itu di dalam dunia pendidikannya ada rasa-rasa sosial pendidikannya gitu ya, baik intelektual maupun emosionalnya. Nah, seperti itu jika dilihat dari dua kajian pendidikan. Selanjutnya, apa sih yang diartikannya ontologi? Nah, sebelum kalian mengetahui lebih jauh tentang ontologi, jadi kalau di dunia falsafah atau filsafat itu juga sama ya, telah dijelaskan ada ontologi, kemudian ada epistemologi, dan ada juga aksiologi. Jadi dalam dunia pendidikan itu kan ada tujuannya, yaitu bisa menyelesaikan banyak makna yang berbeda, terutama pada istilah-istilah yang banyak digunakan di lapangan dunia pendidikan gitu. Jadi seperti bagaimana itu pertumbuhan, pengetahuan dan pengalaman ya, seperti itu. Nah, kemudian ada nantinya istilah-istilah itu untuk selalu dijernihkan atau akan sampai pada hal-hal yang memang sifatnya itu hakiki. Jadi ontologi ini nantinya menjadi salah satu landasan dalam filsafat pendidikan. Jadi selain di filsafat, dalam keilmuannya itu juga bisa dihubungkan dengan pendidikan. Jadi apa sih yang dikaji? Nah, itu adalah merupakan ontologi. Kita lihat ya definisinya. Definisi ontologi itu seperti apa gitu kan ya. Yang pertama yaitu adalah the theory of being qua being. Jadi arti ini sebenarnya diperoleh dari dua istilah yang ada pada ontologi tersebut ya, yang memang merupakan bahasa Yunani, yaitu ada ontos dan logos. Ontosnya sendiri itu adalah being dan logosnya itu adalah logik. Maka muncullah istilah the theory of being qua being. Artinya teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada gitu. Nah, maksudnya apa sih? Jadi artinya itu sebenarnya ada gitu, keilmuan yang memang ada atau keberadaan. Kemudian ontologi juga adalah teori atau studi tentang yang ada, seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Jadi wujudnya itu ada gitu, terlihat. Nah, itu adalah ontologi. Kemudian mengkaji sesuatu yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Ontologi juga sinonim dari metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli atau real nature dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur, dan prinsip benda tersebut. Nah, itu ontologi ya secara definisinya. Makanya dikaitkan dengan dunia pendidikan ini sangat cocok. Kita akan melihat dari objeknya. Yang pertama yaitu adalah material. Yang kedua yaitu adalah formal.
Material ini sebenarnya sangat banyak ya kalau kita melihat dari objek ontologi, jadi sangat-sangat menyeluruh. Tidak hanya individu, tapi juga umum. Tidak hanya terbatas, tapi juga tidak terbatas. Makanya di sini adalah universal, menyeluruh gitu. Banyak macamnya. Kemudian kalau dilihat dari formal objeknya, itu hakikatnya seluruh realitas, seluruh real keadaan yang ada, baik itu kualitas, kuantitas, telaahnya. Makanya sangat cocok sekali jika objek ini juga dari objek ontologi ini juga dihubungkan dengan objek pengetahuan sains. Karena di pengetahuan sains atau khususnya ke biologi itu objek-objeknya diteliti secara sains gitu ya, yang sifatnya itu kan buktinya itu empiris, artinya menguji bukti rasional dengan telaah-telaah yang ada atau pengalaman indera gitu. Jadi bisa nanti hasilnya dapat ditelaah atau dirumuskan secara hipotesis. Makanya nanti hasilnya akan terlihat bagaimana kualitas dan kuantitas hasil telaahnya. Nah, itu secara objek formalnya. Selanjutnya dalam penjelasan ontologi dalam pandangan Islam. Nah, kalau kita sebelumnya berbicara tentang falsafah, itu ada namanya penyebab dari sesuatu itu karena adanya causa prima. Causa prima itu, tapi memang dalam filsafat tidak memberikan jawabannya secara rinci ya, mengenai persoalan apa dan bagaimana causa prima tersebut. Tapi dalam Islam, itu menegaskan kalau causa prima itu adalah zat yang menciptakan alam dan mengembangkan alam. Ya, dia itu adalah siapa? Dia itu adalah sang pencipta kan. Makanya antara ontologi dan sang pencipta itu memang tidak dapat dipisahkan. Sehingga untuk masalah atau menyelesaikan masalah pada hakikat pendidikan itu juga memang haruslah bersumber pada pemikiran yang bersumber pada wahyu. Dalam Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Merujuk dengan wahyu tersebut, maka pendidikan Islam itu mengenalkan 3 istilah ya. Tadi di awal sudah dijelaskan, yaitu ada taklim, tarbiyah, dan takdim. Memang implementasinya agak berbeda-beda ya, tapi sebenarnya 3 konsep ini sama. Walaupun tadi penjelasannya itu ada yang mengenai pengetahuan, kemudian bagaimana prosesnya yaitu mendidik ya, kemudian juga bagaimana tujuannya untuk mendapati pengetahuan dan pemahaman untuk mengembangkannya ya. Walaupun implementasinya berbeda-beda, tapi 3 konsep ini intinya sama, yaitu sebagai pengajaran yang lebih menekankan kepada proses transfer ilmu sehingga mendapatkan hasil pemahaman gitu ya. Itu secara konsepnya. Dari ontologi dalam pandangan Islam, maka ini kita bisa simpulkan ya bahwa beragam wawasan sains tentang semesta itu merupakan sains yang bersifatnya itu partikular, sehingga memang harus dikaitkan dengan adanya konsep tauhid atau sebagai sains universal. Kemudian juga secara ontologis, alam semesta itu secara simbolis untuk menguak makna yang tersimpan di baliknya dan untuk menemukan sang pencipta yang merupakan bermuara bergantungnya alam semesta ini. Kemudian juga paradigma tauhid dalam sains Islam itu bahwa seluruh dimensi objek ontologis itu adalah di dalam alam semesta ini merupakan refleksi dari sang pencipta. Makanya di surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Menurut As-Sayuti memiliki pandangan mengenai Al-Quran itu merupakan seluruh ilmu-ilmu klasik dan modern. Kitab Allah yang mencakup segala sesuatunya, tidak ada bagian atau problem dasar suatu ilmu pun yang tidak ditunjukkan di dalam Al-Quran.
Sedangkan menurut Mustafa Al-Maraghi itu berpendapat bahwa Al-Quran itu mengandung prinsip-prinsip umum. Jadi seseorang dapat menurunkan seluruh pengetahuan tentang perkembangan baik itu fisik maupun spiritual manusia yang ingin ia ketahuinya dengan bantuan prinsip-prinsip tersebut. Jadi kewajibannya untuk ilmuwan ataupun kita mungkin ya nanti sebagai pengajar, pendidik, itu kalau menjelaskan rincian-rincian yang kita ketahui khususnya dengan materi yang kita kuasai, itu kita harus atau memang sangat penting untuk menafsirkan makna ayat di dalam Al-Quran atau Al-Hadis dengan sorotan-sorotan materi sains yang kita kuasai. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ke ontologi pengetahuan sains atau lebih ke arah biologi ya. Ontologi membahas semua yang ada secara universal, berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan meliputi semua realitas dalam segala bentuknya. Itu tadi ya definisi, masih tetap definisi ontologi. Sedangkan sainsnya itu sendiri adalah ilmu yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita itu merupakan salah satu dari bagian pengetahuan sains yang memang terkadang kita sebagai manusia itu belum begitu mengenal dan belum begitu mengetahui ya lebih jauh lagi tentang fenomena alam tersebut gitu. Padahal itu ya memang berhubungannya dengan pengetahuan sains. Misalkan tanaman kok tadinya dari biji sampai bisa besar, tumbuh, ada daunnya, ada batangnya, ada buahnya. Itu kenapa? Nah, itu adalah pengetahuan sains ya, seperti itu. Selanjutnya ke aliran-aliran ontologi sains. Ada 5 ya. Yang pertama yaitu adalah aliran monoisme. Aliran monoisme ini merupakan konsep metafisika dan teologi. Jadi beranggapan di monoisme ini adalah hanya ada satu substansi dalam alam. Jadi tidak mungkin ada dua. Haruslah satu hakikat saja. Misalkan ya satu sumber saja gitu, sumber asalnya, tidak ada sumber-sumber lain. Baik itu asalnya berupa materi atau mungkin berupa rohani. Nah, di monoisme ini dibagi dua. Yang pertama adalah materialisme. Materialisme ini merupakan paham yang menganggap bahwa dunia itu tidak ada selain materi atau alam ya. Jadi di paham materialisme ini hakikat bendanya itu merupakan materi saja atau benda itu sendiri, atau juga mungkin rohani atau jiwa atau ya ruh dari benda itu gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang beranggapan suatu unsur itu asalnya dari air, ada juga yang beranggapan satu unsur itu ya asalnya cuma dari udara gitu, karena beranggapan udara itu ya sumber dari segala kehidupan. Ada lagi hanya dari atom-atom kecil. Nah itu jadi menganggap dari satu materialisme saja gitu. Selanjutnya di paham monisme yaitu ada idealisme. Idealisme ini menganggap bahwa suatu realitas itu ya terdiri hanya dari jiwa atau hanya dari ide-ide pikiran saja. Jadi misalkan sesuatu itu ada ya karena ada jiwanya. Jadi fisiknya itu hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Inti isi di dalamnya itu ya hanya karena adanya ide atau ruh itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah dualisme. Dualisme ini merupakan hakikat materi dan hakikat rohani. Jadi ada dua macam hakikat itu ya, sumbernya adalah materi dan rohani.
Dan kedua macam ini masing-masing berdiri sendiri tapi mempunyai hubungan yang mereka berdua itu menciptakan kehidupan dalam alam. Jadi antara materi dan jiwanya itu benar-benar berjalan beriringan. Kemudian yang kedua ada paham pluralisme. Paham pluralisme ini adalah beragam pemahaman atau bermacam-macam paham gitu ya, yang merupakan sebagai bermacamnya bentuk-bentuk kemudian menjadi suatu nyata. Jadi misalkan ya kenyataannya alam ini tersusunnya ya oleh banyak unsur gitu, banyak bermacam-macam unsur, bermacam-macam materi yang kemudian saling mengisi, kemudian membentuk suatu alam. Nah itu kalau pluralisme, jadi banyak macamnya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada agnostisisme. Agnostisisme ini adalah bisa diartikan sebagai paham ketuhanan yang terletak antara teisme dan ateisme. Jadi dibilang bertuhan juga tidak, dibilang tidak bertuhan juga tidak gitu. Dan kemampuan manusia ini ya seperti hanya pada api, air, atau batu seperti itu. Jadi sebenarnya paham ini tuh ada karena memang orang itu belum mengenal dan belum mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri. Jadi mereka tidak bisa memiliki penafsiran yang sangat kuat seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada nihilisme. Nihilisme ini paham yang nol gitu ya, yang tidak ada tujuannya gitu ya. Jadi mereka yang mempunyai paham ini akan beranggapan bahwa fenomena-fenomena yang ada itu pada manusia, baik yang terjadi di alam ini hanya sebagai penderitaan, kemalangan gitu, kayak kehancuran seperti itu. Jadi tidak ada penilaian positif di anggapan mereka gitu. Nah ini juga sangat berbahaya ya sebenarnya ya, karena nilainya adalah beranggapannya ya negatif saja. Aliran-aliran ontologis ini hanya sebagai pengetahuan saja ya, karena biasanya kan lebih kepada memang filsafat. Dan untuk manfaat mempelajari ontologi itu yang pertama adalah membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai sistem pemikiran yang ada. Kemudian yang kedua membantu memecahkan masalah pola relasi antara berbagai eksistensi. Kemudian yang ketiga bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Nah itu manfaatnya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana contoh ontologi dalam biologi? Jadi, kalau kita ulas di bagian awal, ontologi itu artinya ada, keberadaan. Nah, misalkan saya ambil contoh tumbuhan, tanaman ya. Di sini, ini ada gambar tanaman nih. Kita persepsi tentang keberadaan tanaman ini adalah dikatakannya tanaman itu kalau dia punya akar, batang, daun gitu ya, atau bunga atau buah. Nah, maka persepsi kita apa yang dikaji atau bagaimana ontologinya yaitu bahwa tumbuhan atau tanaman itu yang mempunyai daun, akar, dan batang. Kita tidak harus mengetahui bagaimana bentuk batangnya, bagaimana bentuk akarnya, bagaimana bentuk daunnya. Yang penting kalau tanaman udah ada daun, batang, dan akar itu namanya tanaman gitu. Nah, seperti itu. Atau contoh lain misalkan, kita tahu adanya itu daun. Nah, daun itu kan sebenarnya banyak macamnya ya. Ada yang melengkung, ada yang menjari, ada yang menyirip, ada yang sejajar. Tapi kita memberikan penjelasan bahwa itu tuh namanya daun gitu. Tidak melihat posisi bagaimana daun itu bentuknya seperti apa,
apa itu melengkung atau itu menjari atau itu ada di mana gitu. Jadi kita tidak perlu mengetahui itu, tapi kita sudah tahu bahwa itu tuh namanya daun. Itu namanya ontologi. Jadi suatu keberadaan apa yang dikaji. Gitu ya. Nah, coba kalian sekarang buat contoh ontologi dalam biologi lainnya ya. Seperti yang sudah saya contohkan. Terus kalian tulis contoh-contohnya di komen di video ini. Oke, sekian dulu penjelasan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan jangan lupa ya untuk share, like, dan komen di bawah ini. Sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.